Pernah nggak sih kamu dengar ungkapan, cinta itu membutakan? Tapi bagaimana kalau cinta bukan cuma membutakan, melainkan menghilangkan batas antara kasih sayang dan kehancuran? Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata, yang terjadi di Jepang tahun 1930-an. Ini bukan cerita romantis, bukan juga cerita horor biasa. Ini adalah pelajaran tentang obsesi, psikologi manusia, dan batas cinta. Aku Tajau dan mari kita mulai ceritanya dengan kepala dingin. Jepang. Di masa ini, Jepang sedang berada dalam tekanan besar, perubahan sosial, krisis ekonomi, dan norma masyarakat yang sangat ketat. Perempuan memiliki peran yang sangat terbatas. Banyak yang hidup di bawah aturan keras dan pilihan hidup yang sempit. Dalam kondisi seperti inilah, muncul sebuah kisah yang kelak akan mengguncang Jepang dan terus dibicarakan hingga puluhan tahun kemudian. Tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang perempuan bernama Sada Abe. Ia bukan tokoh terkenal, bukan bangsawan, bukan pula orang berkuasa. Ia hanyalah manusia biasa, dengan masa lalu yang penuh tekanan dan kesepian. Dalam hidupnya, Sada sering merasa tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Dan di tengah rasa kosong itulah, ia bertemu seseorang yang membuatnya merasa diperhatikan sepenuhnya. Hubungan mereka dimulai seperti banyak hubungan lainnya, obrolan, perhatian, dan rasa nyaman. Namun perlahan, hubungan ini berubah menjadi ketergantungan emosional. Bukan cinta sehat, tapi cinta yang penuh ketakutan kehilangan. Psikolog menyebut kondisi ini sebagai saat seseorang merasa, jika aku kehilangan dia, maka aku kehilangan segalanya. Obsesi seringkali tidak terasa berbahaya di awal. Ia menyamar sebagai perhatian, sebagai rasa ingin melindungi. Namun tanda-tandanya antara lain, rasa cemburu berlebihan, ketakutan ekstrem akan ditinggalkan, dan keinginan sepenuhnya. Di titik ini, cinta tidak lagi tentang dua orang, tapi tentang kontrol. Puncak dari kisah ini bukanlah sesuatu yang mudah didengar, namun kita tidak akan membahas detailnya. Yang perlu kita pahami adalah, sebuah tindakan ekstrem terjadi yang mengejutkan masyarakat Jepang. Bukan karena sensasinya, tetapi karena alasan di baliknya. Dalam pikirannya, Sada percaya bahwa tindakannya adalah bentuk cinta paling total. Disinilah kita harus berhenti dan bertanya, apakah cinta yang menyakiti masih bisa disebut cinta? Kasus ini menjadi perbincangan nasional. Media membicarakannya, akademisi menelitinya, seniman menginterpretasikannya. Bukan untuk menormalisasi, tapi untuk memahami sisi gelap manusia. Bagaimana tekanan sosial dan kesepian bisa mendorong seseorang melampaui batas. Kisah ini bukan untuk ditiru. Ia adalah pengingat bahwa cinta tanpa batas yang sehat bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Dan ketika rasa takut lebih besar daripada rasa percaya, disitulah cinta mulai berubah arah. Cerita ini terjadi hampir seabad lalu, namun pesannya masih relevan hari ini. Jika kamu atau orang di sekitarmu merasa terjebak dalam hubungan yang melelahkan secara mental, ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Aku Tajau, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu suka konten sejarah dan psikologi seperti ini, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.